Ya, jadi begini ya, Sutejo ini teman-teman, dia maksudnya itu saya paham. Maksud dia, kalau orang Kristen memahami kitabnya seperti ini ya sudah begitu. Nah, faktanya yang terjadi dalam dunia dialektika, orang Kristen di hadapan kita itu tidak konsisten, mengaku Alkitabiah, tapi ketika ditanya mana dalilnya, maka mereka membawa asumsi. Ya, ketika mereka katakan ada tertulis, tapi tidak ada, itu namanya adalah penyesatan. Tapi kalau misalkannya mereka disclaim dulu nih ya, nih saudara-saudara Kristen saya mungkin penggunaan diksinya tepat misalnya. Maaf ya orang Islam, saya memang keyakinan saya Kristen. Semua di Kristen itu rata-rata doktrin. Maka saya tidak bisa menunjukkan eksplisitnya. Toh kami, Iqbal, Siton, saya ndak boleh, kami itu masih ngolok-ngolok atau ngejek-ngejek itu nggak boleh, bahkan nggak boleh sama sekali. Karena ada proposisi ucapan, pernyataannya bahwa ini adalah doktrin. Nah, kejujuran itu yang tidak ada dari orang Kristen. Ketika mereka bawa doktrin, mereka katakan itu Bible. Ketika kita minta dalilnya, mereka tidak bisa tunjukkan. Lalu kemana-mana red herring. Ini yang terjadi. Nah, kami tidak masalah kok. Bahkan kami senang sekali kiranya ada saudara-saudara Kristen memiliki pemahaman berbeda tentang kitabnya. Kami kasih tempat, kami explore. Bukan untuk menampilkan orang bodoh, tapi untuk menghargai mereka dengan pendapatnya pribadi. It's okay, itu interpretasi, nggak apa-apa. Betul. Tapi dalam dunia dialektika, ketika kalian berbohong depan kami, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Kami tidak mau membiarkan umat terbohongi, bicara seolah-olah benar padahal salah. Jadi tidak masalah Mas Sutejo. Orang Kristen itu menganggap Yesus Tuhan itu tidak masalah. Bahkan kami udah bilang dari awal, mereka mengtuhankan galon pun tidak masalah. Tapi dalam ruang dialektika, argumen itu harus sesuai dengan realitas kitab suci, harus sesuai dengan disclaimnya, harus sesuai. Kalau tidak sesuai itu namanya gedabrus. Paham ya? Yaudah, mbok awakmu ora usah ini, kita substansinya aja, materinya saja, jangan teknisnya terlalu banyak kamu bahas, karena ini sudah bergulir ya. Dialektikalitas iman ini sudah bergulir. Awakmu nek mau nanya aja. Kalau mau jelasin, asal jelas orangnya. Kalau nggak jelas, jangan berani-berani ngejelasin ke saya lah. Orangnya aja nggak jelas kok. Ditanya agamanya apa aja, tapi nggak jelas kok dia. Jelas kok Bible. Kristen abang agama aku bang, Kristen, mosok ora jelas. Kristen dan Kristen itu sudah berdiri itu sudah beberapa saat sebelumnya itu sudah ada, jadi sudah tidak diragukan lagi, sudah sah di mata dunia, di mata negara, dan bisa diterima di seluruh kalangan masyarakat. Itu sudah berabad-abad bang. Itu ndak masalah Sutejo, itu bukan menjadi permasalahan kita. LGBT di luar negeri juga disahkan, pernikahan sesama jenis di gereja manapun ada tuh, di Jerman itu disahkan. Bukan berarti itu benar, karena ini namanya adalah logical fallacy, di mana kebenaran disandarkan kepada pernyataan benar kata orang banyak. Itu bukan kebenaran seperti itu. Kalau seandainya agama misal nih, kejawen dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi, diizinkan untuk dipercaya, bukan berarti kejawen benar. Kapitayan dalam perspektif Islam. Nah, kita bawa perspektif nih. Cuman kita uji perspektif ini. Ada nggak perspektif kalian itu sampai ke tahap universal, ke tahap yang umum? Nah, itu yang coba kita uji di sini. Berdialog kita di sini seperti itu. Nah, seandainya kamu bilang, menurut saya, ajaran saya ini sudah berdiri puluhan tahun. Oke, kami tidak masalah dengan itu. Lalu apa korelasi, apa kaitannya dengan kebenaran? Karena berabad-abad lamanya, ya, asal kamu tahu sejarah, peradaban Mesopotamia, peradaban Mesir kuno, itu juga ratusan tahun berdirinya agama mereka, sistem kepercayaan mereka, paganisme. Lalu apa kaitannya dengan kebenaran ketika kamu bilang Kristen itu sudah ada berabad-abad tahun lamanya? Itu bukan parameter kebenaran. Kesesatan juga berabad-abad lama, berabad-abad tahun lamanya berdiri gitu loh, kesesatan.
Nah, jadi bawalah ke sini parameter kebenaran itu seperti apa. Ciri-ciri sesuatu benar tuh kayak mana. Ciri-ciri salah tuh seperti apa. Kami tidak pernah kok mengatakan bahwa Kristen itu tidak boleh ada di Indonesia loh. Itu baru namanya provokasi. Kenapa? Karena kamu orang Indonesia. Nek seandainya saya bicara di ruang publik seperti itu, saya kena pidana. Bu, simpelnya itu kalau memang itu sesat, kalau memang itu salah, yang jelas itu tidak mungkin itu disahkan oleh UUD dan disahkan oleh Lah, emangnya cuman Kristen aja disahkan UUD? Kan agama kan 5 yang disahkan sama Undang-Undang Dasar. Berarti semua agama yang disahkan benar berarti. Semua berarti. Oh, berarti itu benar semua lah. Berarti Tuhanmu yo akeh, Jo. Lah piye iki? Lah berarti ya Tuhanmu yo akeh. Berarti kau nganggap yo Islam yo bener, Hindu yo bener. Sinkretisme awakmu iki. Jan. Faktanya begitu. Semuanya Fakta punya opo pengikut, toh? semuanya punya umat. Lah itu saya Baba juga punya Maksudnya pengikut kok. kejadiannya itu Islam Lah iki punya lho, juga nek nggak ngerti pengikut. parameter kebenaran ini susah. Punya pengikut. Yo wes lah orang Tetapi mungkin kalau kok mungkin. sebenarnya kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lain itu pasti akan bertentangan kalau disatu padukan. Kita tidak bicara Nah, itu berdasarkan tentang sumbernya kebenaran yang subjektif. berbeda. Brother, kebenaran itu tidak boleh subjektif. Kebenaran itu harus universal konteksnya, harus absolut dan mutlak. Makanya para scholar itu membuat teori-teori kebenaran. Nah, apa? Ya itu tadi korespondensinya itu ada. siapa kebenaran? Lah awakmu tadi tak jelasin kok. Makanya ramu dengar awakmu iki. Teori kebenaran secara akademik yang pertama itu ada korespondensinya, ada antara apa yang diklaimkan itu terbukti secara konkret. Saya sudah jelaskan tadi. Contoh, benar kiranya kamu itu bisa dikatakan punya gigi kalau kamu tuh ndak ompong. Tapi ketika kamu mengatakan saya punya gigi, tapi ternyata pas buka fotonya ompong kok, itu bohong namanya. Nah, kemudian apa yang kamu ucapkan itu coherence dengan realitas, sesuai, ada kesesuaian atau konsisten, nggak bolak-balik. Saya loh mencintai anak kecil, lah tiba-tiba anak orang kau tampar-tamparin, itu namanya bohong. Begitu juga yang namanya kalau dalam ranah agama boleh kita masukkan kebenaran pragmatis. Artinya ada ajaran-ajaran yang memang bermanfaat untuk dunia sosial. Ada nggak ajaran Kristen yang bermanfaat buat peradaban? Nggak ada. Nah, jadi ketika tidak memenuhi unsur-unsur teori kebenaran itu, maka bisa dikatakan Kristen salah dari segala aspek. Tuhannya salah, ajarannya nggak bener. Gitu loh. Penggunaan kalian sebagai Kristen sendiri mengaku pengikut Yesus itu juga adalah dusta. Saya bisa buktikan itu. Contoh, mana ajaran Yesus? Kalian kan ngaku nih, saya pengikut Yesus. Oke lah, itu pengakuan. Pertanyaannya, apa ajaran yang diajarkan Yesus yang betul-betul kalian ikuti sehingga kalian layak dikatakan pengikut Kristus? Nggak usah dua, siji wae. Apa? Coba. Lah ibadah sujud itu kan. Lah ibadah sujud kok piye? Kristen kok eneng sujud ortodok. Lah emang ortodok dapat dari mana sujud ngono? Yang ngajarin sujud kok yang ngono sapa? Iki piye to yo? Nek ngomong ki ngeyel tenan iki wong-wong kayak kowe iki lho yo Le. Ya, Anda ini adalah orang yang tidak menghargai akal. Wes dikandani kok malah guyu-guyu wae ngono lho. Rapopo nek awakmu yo Kristen yo rapopo. Bahasa langit kok Lah iya rapopo. Bahasane sampean ku lho kayak bahasa Lah iya aku bikin ora kalau gelem bidadari yo. sederhana yang penak-penak ae. Lah tak sederhanakan wes ngene. Meneng sek kowe iki, ya. Karo Bang Mikael ae. Karo Bang Mikael penak omongane. Lah Mikael kan karo kowe kan konconan. Nek aku ki ojo enggak koncoan karo kowe iki lho. Ngene lho, Le. Mas, Kang, ya. Gini Le. Kalau kita itu bicara
tapi tidak sesuai fakta, itu bohong. Seperti Yesus yang berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus lah, ternyata malah mati. Mati. Lah kowe bohong jenenge. Meneng saya Sotejo. Awakmu jadi Kristen yo ora apa-apa. Kami ndak masalah loh. Silakan kalian itu umat. Sebenarnya kalian Kristen ini kayak gimana ya? Kami tidak pernah mengatakan kalian jangan berkristen. Cuman kami katakan statementnya Kristen salah. Itu loh. Dan statement itu, andainya kalian itu adalah orang-orang yang betul-betul tidak insecure dengan kebenaran agama kalian. Kalian tuh harusnya mudah naik ke atas. Seperti saya. Saya dulu sekitar 4 tahun lalu, ketika ada statement-statement kotor dari orang Kristen, saya orang yang cari-cari komal Kristen yang lagi buka loh. Kok dulu bukan komal ya, dulu nggak ada TikTok. Saya bukan TikTok dulu. Dulu tuh YouTube. Dulu tuh YouTube itu live hampir tiap malam tuh. Salah satu konten kreator yang saya datang itu Paul Zhang gitu. Jadi Paul Zhang tuh bikin statement. Saya berani mendatangi untuk membantah. Lah kalian ketika kami bikin statement, jangankan bantah, malah ngerumpi, malah curhat. Dulu Paul Zhang mengatakan bahwa umat Islam itu teroris. Saya masih ingat itu. Saya naik ke atas. Tanya, oke Paul Zhang, kalau memang pada waktu itu Pak Jokowi baru diangkat tuh, baru dielu-elukan sama orang Kristen. Dulu kan Pak Jokowi itu seneng banget sama orang Kristen tuh. Saya tanya di tengah-tengahnya komunitasnya si Paul Zhang. Jadi saya kasih contoh nih keberanian saya untuk membantah argumen loh. Kalau memang seluruh umat Islam itu teroris, berarti kau mengakui Pak Jokowi itu teroris. Saya langsung diturunkan waktu itu. Nah ini namanya membantah argumen. Nah ini ada argumen nih. Judulnya adalah argumen. Jadi judul ini sekaligus argumentasi. Pernyataan. Apa pernyataannya? Kristen salah. Lah kalian kalau ngaku Kristen dan mengaku kalian bener, naik neng kene gitu. Neng kene. Neng kene. Naik ke sini. Ya. Ini masalahnya lagi dijelasin malah mijet nih orang nih. Enggak lain. Enggak usah, kita tujuan kita bukan nanti nanya lagi, Coco. Telung tahun sepanggang ini, Coco. Waalaikumsalam. Ya, jadi gini loh ya. Artinya tidak masalah kalian jadi Kristen, tapi yang namanya argumentasi itu adalah hak dari opini kami, itu tuh hak. Masalahnya mampu nggak membatalkan ini? Sempat kalian mampu membatalkan ini, kami berhenti nih bikin judul begini. Masalahnya bisa nggak dibantah ini? Kalau Kristen benar, jadikan kebenaran Kristen. Solusinya, kalau ibu punya pandangan seperti itu, harus mengacu ke Mahkamah Konstitusi lah atau Menteri Agama. Benar ndak ini Kristen ini? Bilang begitu. Negara tidak ngurusin keyakinan. Negara hanya mengurusi supaya sistem keyakinan itu jadi diberikan akses mudah untuk mengimani keyakinannya masing-masing. Begitu, pahami ya? Negara itu tidak ngatur keyakinan. Pokoknya mbahantu belau juga ropopo. Tapi negara itu memberikan solusi ya, memberikan undang-undang, memberikan aturan-aturan kepada umat beragama. Halo, salam. Udah, Sutejo meneng sek. Ya Kak Yetria, muslim non muslim Kak? Kristen. Oke, Kakak silakan, bagaimana pendapat Kakak tentang statement saya tentang Kristen salah menurut teori kebenaran? Mungkin Kakak bisa menanggapinya, silakan. Saya mau tanya saja. Oh, oke. Ya, saya lebih sepakat seperti itu ya. Kalau teman-teman tidak mau membahas tema kita, ini tetap tema kita. Tapi andai kalian tidak mau membahas, kalian boleh bertanya saja. Silakan bertanya saja. Apa kebenaran dalam Muslim? Segala Kalau hal memang tentang Muslim Islam. benar, saya Segala hal tentang Islam kebenarannya. Segala hal. Mau pilih yang kupas satu-satu boleh. Mau dari aspek ajaran, mau dari aspek ontologis, mau aspek epistemologis, mau aspek apapun boleh. Satu-satu. Mau bahas apa dulu Kakak? Kita bahas kupas tuntas satu-satu. Saya katakan segala hal tentang Islam itu benar. Kakak mau yang mana? Pakai teori kebenaran koresponden. Ajaran mantap. Ajaran Islam ini adalah ajaran yang relevan dengan konteks sosial budaya manusia dan juga relevan untuk naluriah manusia, tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan hati nurani, tidak merusak dan mengganggu
orang yang menganut tidak merugikan yang menganut agama tersebut dan orang yang tidak menganut agama tersebut. Makanya disebut sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Itu adalah agama yang benar. Realitasnya mana? Oke, saya tunjukkan buktinya. Pertama, Islam adalah agama yang mana sistemnya mampu merubah peradaban yang bobrok gara-gara otoritas Kristen pernah memimpin di Eropa abad ke-9 menjadi berilmu pengetahuan. Ini diakui oleh Admiral of Bath, salah satu scholar pertama Inggris yang mengatakan dari master Arabnya dia belajar bagaimana dipimpin oleh akal. Kenapa? Karena Islam mengajarkan afala yatakilun, apa kalian tidak berpikir? Perintah untuk thalabul ilmi itu ternyata diwajibkan dalam Islam, kemudian diajarkan untuk orang lain agar bisa belajar menggunakan ilmu pengetahuan dalam aspek kehidupan. Itu benar. Secara sistematik Islam mengajarkan bagaimana bersosialisasi. Yang kedua, saya sudah katakan ya, tidak ada satupun ajaran di Islam yang bertentangan dengan naluriah, akal dan hati nurani dan bersesuaian dengan konteks sosial budaya masyarakat dan tidak merugikan penganut dan orang yang tidak menganut agamanya. Nah, bantah itu, maka kalau Anda mampu membantah, maka gagallah pernyataan saya bahwa Islam itu benar dari beberapa aspek. Silakan. Itu statement yang bisa saya buktikan. Oh iya, saya juga kan ikuti Edis TV ya. Saya pernah katakan bahwa di ajaran Islam itu membenci orang-orang kafir, semacamnya halnya seperti saya ini Kristen. Kalau ketemu Muslim di jalan itu harus maksudnya ketemu Islam, maksudnya Kristen di jalan itu harus tersempit jalan mereka tuh. Apakah itu benar atau tidak? Saya mau ingin itu tahu ajaran saja, yang benar dan realistis. Dimana pada waktu itu Rasulullah berhadapan dengan kaum kafir yang membenci Rasulullah. Mereka ketika sudah dibuat perjanjian damai saja mereka berkali-kali ingkari. Maka wajarlah kiranya mereka harus dipersempit dalam akses hidup mereka karena mereka merusak pada waktu dipimpin oleh agama Islam. Sama saja seandainya sekarang, buktinya kami harus mempersempit gerak kalian para penghujat. Karena apa? Bahkan ketika kita punya undang-undang dasar saja, kalian yang katanya minoritas paling banyak penghujat dari kalian. Ini fakta. Fakta membuktikan realitas konkret. Makanya wajar kami ini harus mempersempit gerak-gerik kalian. Karena ternyata kalian yang minoritas saja di Indonesia ini paling banyak penghujatnya adalah dari kalangan kalian loh. Kok bisa gitu loh? Kami mayoritas, kalian minoritas, penghujatnya lebih banyak kalian. Agak ngeri-ngeri sedap ya, untung kalian nggak mayoritas. Makanya ini ajaran yang adalah ajaran adil. Nah, kalau Anda bicara tentang hadis saya, asbabul wurudnya itu harus Anda pahami. Konteksnya bagaimana? Pada waktu Rasulullah itu memimpin, tidak sedikit orang-orang nggak tahu diri dari kalangan kaum kafir ini. Sudah diberi kenyamanan, kedamaian, masih juga nggak tahu diri, masih juga mengganggu perempuan-perempuan Islam. Maka orang-orang seperti ini harus dipersempit gerak-geriknya karena mereka berada di wilayah Islam. Bukan berarti mereka itu dihakimi secara brutal dan didiskriminasi. Kenapa? Nabi saya perintahkan adil sesuai dengan perilaku. Makanya kami mengenal kafir zimmi, kafir harbi. Ya, jadi kami ini punya konteks. Kami memberlakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nggak ada di Islam itu terbolak-balik keadilannya. Bebaskan para pezina, bebaskan para koruptor, tapi keluarga sendiri disuruh benci. Ajaran seperti itu hanya ada di Kristen, sister. Di Kristen diajarkan kepada keluarga sendiri, barang siapa tidak membenci bapak ibunya tidak bisa jadi pengikutku. Tapi kepada musuh kasihi. Ini namanya ajaran yang terbolak-balik. Kalau kami tidak, kepada orang yang memerangi kami wajib memerangi. Ya, kepada orang yang mengganggu kestabilan negara kami wajib untuk berantas. Dengan cara apa? Kalau dia mengganggu dari sisi argumentasi, adil bagi kami untuk perangi dalam argumen. Kalau dia menggunakan kekerasan fisik, kami pun boleh. Bukan berarti membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, nggak ada ceritanya kau perkosa anakku, aku perkosa anakmu, nggak gitu. Tapi ada hukum yang ditentukan oleh Islam itu sendiri. Salah satunya apa itu? Orang-orang kafir yang sudah berkali-kali diperlihatkan kecenderungannya kepada kami itu sebenarnya tidak senang kepada kami harus persempit gerak-geriknya. Kenapa? Karena dia hanya akan merusak sistem peradaban Islam. Itu terjadi berkali-kali. Contoh, perhatikan baik-baik. Baca sejarah teman-teman tentang genosida yang dilakukan oleh Turki Ottoman kepada Kristen Armenian. Berapa ratus tahun mereka damai di bawah kepemimpinan khalifah. Kenapa kemudian pada akhirnya mereka sehabis dibantai?
Kenapa? Ya, selain memang ada kebobrokan dari orang-orang yang beragama Islam karena bangkitnya paham nasionalis, tahu nggak teman-teman apa? Mereka tinggal di wilayahnya Turki Ottoman, tapi mereka bersekutu dengan Rusia, kawan-kawan. Kebiasaan berulang-berulang ketika mereka membuat perjanjian dengan kita, mereka selalu ingkar. Allah sudah katakan itu dalam Al-Quran. Mereka tidak akan pernah senang kepada kalian sampai kalian mengikuti mereka. Ternyata mari buka mata kita di Indonesia ini. Perhatikan baik-baik. Yang merusak gereja orang ngaku Islam. Yang dituduh siapa? Muhammad ibnu Abdullah. Mereka minoritas loh. Pernahkah kita ketika Kristen melakukan kejahatan kita salahkan Yesus? Bahkan apa kata Al-Quran? Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencaci sembahan selain Allah. Bayangkan loh. Ajaran ini. Tapi ketika mereka, perhatikan baik-baik. Mayoritas mereka, ketika yang salah umat Islamnya, yang disalahkan apanya? Agamanya. Lihat sekarang, berapa persen Indonesia ini orang Kristennya? Kok antara penghujatnya, kok malah lebih banyak yang Kristen gitu loh? Mikir. Nah, jadi gitulah ya. Kami ini bersikap adil, kakak. Kami ini memperlakukan sesuai dengan ajaran Nabi kami ya. Ada yang namanya kafir zimmi dan kafir harbi. Ada kafir, orang kafir yang wajib bagi kami untuk lindungi. Ada orang kafir yang boleh kami perangi. Karena kami wajib memerangi orang yang memerangi kami, bukan ditampar pipi kiri, kasih kanan. Ya, itu namanya ajaran yang membenarkan kejahatan atau menormalisasi kejahatan. Seperti itu. Ada dalilnya nggak, Kak? Ada. Contoh, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Artinya kalian nggak dipaksa untuk masuk Islam kan? Yang kedua, lakum dinukum waladin, agamamu untukmu, agamaku untuk itu Al-Quran loh. Artinya kami diajarkan untuk bersikap adil. Perintah Allah apa? Kalaupun kalian mendengarkan kata-kata yang menyakitkan dari kaum kafir, kalian maafkan. Itu prioritasnya, maafkan. Tapi sorry kalau kalian merusak, mengganggu akidah kami. Jangankan kami mempersempit kalian, tak bonyok iya boleh ya. Tak tonjok ya boleh. Menghujat Nabi aku depanku jangan, macam-macam ku tampar kalian. Ya, begitu kami. Kenapa? Kami itu terlalu mencintai Nabi kami. Walaupun Nabi kami melarang kami untuk bersikap seperti itu. Tapi ketika di depanku kau hujat aku diam. Ketawa aku, nggak apa-apa. Tapi ketika Nabiku kau hujat depanku, tanganku nggak akan diam. Biarkan ini tanganku ini mau masuk neraka nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ku izinkan mulut-mulut kalian menghujat Nabiku. Itu aku nggak tahu yang lain nih. Dalilnya mana? Balaslah setimpal. Boleh balaslah setimpal. Tapi kalau bisa, maafkanlah. Itu dalilnya ada di Al-Quran. Seperti itu. Bahkan kami tidak dilarang berbuat baik kepada kalian. Dalilnya surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Artinya kami ini umat yang diperintahkan. Di mana kami berdiri, apa yang terjadi kepada kami, sesuai seperti itu kami lakukan. Jangan kalian berharap kalian nyenggol-nyenggol kami terus kami cium kudus. Maaf, nggak bakalan. Terkait akidah bagi kami itu sangat penting. Merusak akidah kami itu membunuh bukan cuma di dunia, tapi juga membunuh di akhirat. Ya, yang disebut dalam Kristen itu pembinasa keji. Lebih baik dibunuh jasadnya ketimbang dibunuh ruhnya, disesatkan. Maka bagi kami ketika ada orang yang mencoba menyimpangkan akidah kami sangat frontal. Kerasnya seperti apa? Kami laporkan kalian karena penistaan agama. Tiba-tiba ternyata diuji, diukur, dihitung. Lah kok Kristen minoritas tapi penghujatnya lebih banyak? Kan lucu. Dibanding-bandingkan dengan Islam kok lebih banyak penghujatnya. Katanya minoritas, katanya agama kasih. Begitu juga kita lihat sejarah, katanya agama kasih. Kalau kita lihat dari zaman dahulu yang banyak merusak peradaban agama apa? Kristen atau Islam? Jawab sendirilah, kalian tahu jawabannya. Begitu loh kak. Jadi kalau kita mau mengukur itu general. Yang mayoritasnya, jangan yang cikit-cikitnya ya. Jangan yang kecil-kecilnya, yang besar aja sekalian. Gitu. Konon katanya agama kasih, minoritas lagi di dunia ini ya, tertindas pula. Tapi kok malah penghujatnya kok banyak Kristen ya? Berapa orang namanya itu? Paul Zhang kabur ke luar negeri, menghujat dengan terang-terangan. Taipudin Ibrahim kabur ke luar negeri, menghujat terang-terangan. Edwin Kayapas kabur ke luar negeri. Sophie Kotul kabur ke luar negeri. Coba tunjukkan satu orang Islam kabur ke luar negeri untuk menghujat agama Kristen. Tunjukkan namanya satu orang aja, yuk. Yang masuk penjara Gracia Pelo menambahkan hadis. Anak Batak menghujat langsung terang-terangan. Siapa lagi? M. Kucluk ngaku murtadin, penghujat. Hah? Kok banyak penghujatnya dari Kristen, ayo. Sekarang sebutkan nama penghujat di dalam Islam yang nggak ada dasar. Setiap yang diucapkannya itu yang menyakiti hati kalian. Siapa? Saya. Tunjukkan datanya. Saya baru ketemu penyidik beberapa bulan yang lalu kok. Saya dituduh menghujat.
Tapi saya membukakan fakta, pernyataan kalian sendiri. Kalau kami mengucapkan apa yang kalian imani, dikatakan kami penghujat. Kalau kalian menambah-nambahi dan menfitnah Nabi kami, kalian bilang itu kebenaran. Kan lucu, ya? Lucu, saudaraku. Jadi gitu, cara berpikirnya begini. Kalau memang Kristen itu ajaran kasih, nggak mungkin penghujatnya lebih banyak. Karena kan kalian minoritas, harusnya penghujatnya cuma sedikit. Tapi kok minoritas penghujatnya paling banyak Kristen, ngono loh. Itu parameternya. Oh, iya, iya, Kak. Salah satu, karena saya Kristen, saya juga tidak mengerti soal Al-Quran ya. Saya sama sekali tidak mengerti. Tapi kalau di tempat saya tidak ada pernah yang kata kayak tadi Kakak Rifa bilang kayak hujat-hujat, tidak ada. Bahkan di gereja itu hanya ajaran tentang Kristen itu betul-betul kami ajarkan kepada kayak maksudnya semacam jemaat lah. Tapi untuk Pak Sutejo diam dulu. soal Enggak, Pak Sutejo diam dulu. Biarkan Muslim Pak itu Sutejo nggak mute dulu. ada. Di Bentar, tempat saya itu nggak ada. Pak Sutejo mute dulu. Biar Kak Yetria sama saya. Kasih saya waktu dengan Kak Yetria dulu yang lain ya Pak Sutejo ya. Ini penting banget nih. Silakan lanjut Kak Yetria. Ya, Kakak bilang tadi, kakak tidak pernah diajarkan seperti membenci ya. semacam Kakak Siap. bilang, iya, karena memang kami tidak ajarkan benci. Soalnya saya juga punya teman Muslim itu banyak loh. Bahkan saya pernah ajak tidur maksudnya nginap di rumah saya tidak pernah ada kata benci kayak gitu. Bahkan saya juga kalau dia minta, Bu, kalau saya mau sholat, ya silahkan. Saya tidak pernah kata ada benci-benci, menghujat-hujat itu nggak ada loh. Kalau di gereja itu nggak pernah. Sudah Kak, berhenti kita membicarakan pribadi kita Kak. Itu nggak ada kalau Ya, di gereja. Kakak tenang. Pertama, jangan bicara tentang siapa diri kakak. Kami nggak bisa buktikan kakak benar atau salah loh. Karena kami nggak tidur serumah dengan kakak. Jadi ketika kakak bilang saya baik, kakak mohon maaf ya kak. Kalau kakak mengatakan kehidupan kakak seperti apa, kami belum tentu terima. Kenapa? Kami nggak tahu buktinya itu benar atau enggak. Karena omongan itu harus dibuktikan. Kalau saya berbicara pakai bukti itu, saya pakai fakta sejarah yang kakak bisa akses informasinya. Iya memang. Bentar dulu, jangan dipotong sejarah, dulu. Tapi itu... Sebentar dulu kakak. Ketika kakak bilang kami tidak diajarkan, mungkin kakak tidak diajarkan. Mohon maaf, STT Nias itu kami simpan PDF-nya kak, di mana dia mengatakan bahwa Allah itu adalah ular tua. Saya punya PDF-nya kak. Ini diajarkan di STT ya. Sorry, bukan ST12. Satu lagi kak. Kalau mau bicara itu konteksnya itu kan saya bilang general kak, universal. Komunalnya bahas, bukan personal. Karena kami nggak tahu siapa kakak. Kakak bisa aja ngaku-ngaku kakak baik kok. Kami kan nggak tahu siapa kakak. Nggak bisa. Kami nggak penting siapa kakak. Bentar dulu, jangan. Saya tidak membahas tentang ya. Kakak baca ini nih, ya. Kakak cari buku ini di Tokopedia. Buku ini ditulis oleh seorang sejarawan bernama Uli Kozok, seorang sejarawan Tanah Batak yang dia adalah warga Jerman. Profesor doktor dia. Di buku ini kak, secara general dia katakan bahwa paham rasisme itu diajarkan kepada orang yang akan jadi misionaris. Kakak enak-enak kakak bilang di gereja kami nggak diajarkan jahat. Ya kak, kita nggak tahu ajaran jahat seperti apa. Ya, kakak baca di kitab kakak. Kalau kita bicara ajaran itu kak lihat bukunya, lihat literaturnya. Kakak bilang kakak tidak diajarkan berbuat yang ini yang itu. Kak baca kitab kakak dulu. Di kitab kakak itu ya, dalam kitab Kejadian, Tuhan kakak itu menjadikan orang yang belum lahir sebagai budak untuk saudaranya yang belum lahir loh. Satu, yang gimana kedua, itu dalamnya? Ketika Nuh telanjang bulat karena mabuk pertama kali dalam kitab Kejadian, dia mengutuk anaknya, cucunya Kanan gara-gara Ham melihat kelaminnya. Dan kakak tahu ini Tuhan membenarkan dengan apa? Makanya orang Yahudi, makanya orang-orang Kristen itu ya, nih saya tunjukkan data ini. Mengatakan bahwa orang Asia ini boleh diperbudak karena kami kita ini keturunan Kanan. Saya tunjukkan sama kakak datanya. Ini kita bicara ideologi publiknya loh, ideologi dari tokoh agamanya, ideologinya loh, cara berpikirnya loh, ya. Mungkin kalian nggak tahu sejarah bagaimana Kristen masuk di negara kita, ya. Nih, saya tunjukkan sama anda nih. Kalau saya itu tidak suka asumsi-asumsi gitu, kita bicara pakai data. Iya, pakai data. Nah, silakan Anda beli bukunya ini, Utusan Damai di Kemelut Perang Zending. Di sini Uli Kozok membuktikan kalau Nomensen itu bekerja sama dengan penjajah Belanda untuk menganeksasi wilayah Selindung dan Toba. Ini buktinya. Dia mengambil telegram lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, sini kakak lihat ini, ya.
Ini Rohden ini Kak, salah satu petinggi RMG. Siapa petinggi RMG ini? Ini orang yang mengajarkan Kristen di Indonesia nih. Ludwig van Rohden tahun 1815-1889. Mengajar sejarah, geografi, antropologi dan biologi, dan bagi Rohden sejarah dunia adalah sejarah kerajaan Theos, dan satu-satunya sumber yang dapat diandalkan dan tidak boleh dipertanyakan adalah kitab Injil. Nah, nih ya, di sini dikatakan bahwa Rohden mengkaitkan interpretasinya dengan paham rasisme yang mengidentifikasikan 5 ras menurut warna kulit: putih, kuning, merah, coklat, dan hitam. Menurut Rohden, warna kulit keturunan Nabi Nuh ditentukan oleh derajat dosa yang dipikulnya. Semakin berdosa semua bangsa, semakin berubah bentuk dan warna kulitnya. Semakin hitam warna kulit sebuah bangsa, semakin berdosa bangsa itu. Bayangkan kitab suci Anda menjadi asbab orang-orang berpikiran rasis. Inilah implikasi kalau membaca kitab suci yang ada muatan-muatan rasisme di dalamnya. Kenapa? Memang Tuhan kalian memang membedakan suku Israel dengan suku lainnya. Itu fakta. Ada ayat-ayat yang bermuatan rasis dalam kitab kalian. Tiba-tiba kalian yang adalah orang yang mengimani kitab itu lalu bilang kami nggak diajarkan membenci. Loh gimana? Gimana kami percaya? Orang berabad-abad lamanya kok orang-orang rasis itu sandarannya adalah Bible kok. Ya, silakan kalian tangkap saya dan laporkan ke kantor polisi karena saya membuka cakrawala berpikir dengan baca buku ini. Silakan. Sudah terjadi zaman dulu, di zaman inkuisisi dulu. Dulu orang-orang yang berilmu pengetahuan dibunuh, Hipatia salah satunya. Memang kebiasaan giliran kalian ya. Ketika kami bukakan fakta dan data, kalian bilang kami apa? Penghujat. Kalian sama persis dengan orang-orang yang melakukan inkuisisi zaman dulu. Yang penting dituduh penghujat, dibunuh habis itu. Kenapa? Alergi dengan fakta. Seperti itu Kakak Yetria. Silakan. Ya, saya nggak tahu sejarah sih soalnya. Tapi kalau di kitab saya itu tidak pernah ajarkan kebencian. Kakak nggak baca di kitab kakak? Siapa bilang nggak ada kebencian di kitab kakak dalam Lukas pasal 14? Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, tidak bisa jadi pengikut aku. Sedangkan keluarga jadi suruh benci, memang kalian diajarkan kasih musuh. Nah, untung kakak masuk komal ini. Akhirnya kakak tahu kan? Kalau nggak kakak nggak tahu ayat ini loh. Kaget kakak mungkin nih ya. Ini saya tunjukkan sama kakak nih. Nih ya, kakak buka kitab Lukas pasal 14 ayat 26. Jangan tapi dulu, kakak baca sendiri aja, kakak belajar sendiri aja. Kakak tanya pendeta artinya apa, jangan tanya saya. Nanti saya jadi pendeta kakak nanti. Saya cuma bacakan datanya aja. Kakak buka dalam Lukas pasal 14 26. Ya. Jikalau seorang datang Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nggak ada di Alkitab saya, nggak ada tuh. Di kitab saya nggak ada. Ya kakak cari dulu ayatnya. Jangan-jangan kakak nggak baca. Jangan-jangan kakak nggak tahu. Buka Lukas pasal 14 26 dulu. Oh nggak ada, hilang berarti ayatnya, berarti direvisi berarti. Kakak udah dapat revisian berarti. Lihat dulu kak. Jangan bilang nggak ada sebelum dibaca. Jangan bilang nggak ada dulu. Soalnya saya nggak ada Alkitab sekarang. Saya di luar. Ini kakak lucu. Kakak bilang nggak ada di Alkitab saya. Tapi ternyata kakak nggak pegang Alkitab itu sendiri. Seolah-olah kakak hafal isi kitab kakak. Sehingga kakak tahu mana ada, mana nggak ada. Ini bahaya kayak gini nih. Ini yang disebut dengan apa? Ini yang disebut dengan orang yang tidak peduli benar dan salah. Tidak cross check dulu. Tapi sudah langsung bilang nggak ada di kitab saya. Padahal nggak dibaca dulu. Maksud saya nggak bawa Alkitab sekarang di sini, nggak bawa. Oh ya udah, kakak cek dulu ayat itu. Bahkan ada yang lebih parah. Kakak tahu Tuhan kakak pernah ngambil bini orang untuk dikasih ke orang lain. Ya itu fitnah loh, itu fitnah, nggak ada saya itu kasih lagi datanya. Ya udah, saya kasih lagi. Sih, tapi kalau saya enggak, saya percaya Tuhan saya itu. Perhatikan teman-teman ya. Kalau di Alkitab saja sudah bilang kayak gitu. Mereka akan tunjukkan siapa diri mereka ya. Perhatikan, mereka cuma sebentar kasihnya. Mereka akan menunjukkan siapa diri mereka. Kita tunjukkan data. Saya dengar tadi Muhammadmu, nah, dia mau ngomong tuh. Kita mau tahu dia mau bilang apa tentang Nabi Muhammad. Dan kita akan minta datanya kalau dia punya. Saya akan tunjukkan Tuhan Anda pernah menyuruh nabinya bersundal. Saya akan tunjukkan kepada Anda Tuhan Anda memberikan bini orang kepada orang lain. Jangan bilang fitnah. Tanya sama pendeta. Ini maknanya apa? Jangan sama saya. Saya tunjukkan. 2 Samuel ya. Saya tunjukkan kepada Anda bahwa Tuhan Anda pernah ngambil bini orang. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Ini sudah mulai. Loh, kalau saya fitnah laporkan ke kantor polisi lah. Saya cuma tinggal tunjukkan Bible-nya aja kok repot. Saya nggak nambahin apa yang ada di kitab kalian kok. Baca ini baik-baik. Ya, baca baik-baik nih. Enak aja kami dibilang fitnah. Kok di kitabnya begitu? Lah,
Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Nah, nih, jawab. Nih, siapa ini yang memberikan istri-istri orang kepada Daud itu? Siapa, Kak? Siapa, Kak, yang memberikan bini-bini orang kepada Daud itu siapa? Ini baru satu, Kak. Belum lagi saya kasih tuan Kakak minta upeti perawan, Kak. Mau tahu ayatnya? Waduh, kalau saya bongkar-bongkar di sini habis Kakak ini nanti. Jadi kalau kalian mengatakan saya memfitnah, silakan. Revisi aja Babel kalian, bilang itu salah terjemahan, nggak apa-apa. Kalau sama saya ini, saya tidak suka nambahin kata-kata, tapi saya berbicara konteks rasio, rasional, logika, tekstual, kontekstual. Hayo, apa konteksnya di situ? Konteksnya di situ Nathan memperingatkan Daud. Nah, terus masalahnya apa? Mari kita diskusi bagus-bagus. Nah, ketika kalian mengatakan nabimu, nabi saya kenapa? Tunjukkan satu perbuatan tercela nabi saya. Kalau perbuatan tercela Tuhan dan Paulus saya bisa tunjukkan, ya. Gitu kalau diskusi itu. Sama kami ini umat Islam berdata, boy. Karena terlarang bagi kami berbicara dari diri kami sendiri. Bahkan kitab kami saja kami tidak boleh tafsir, apalagi kitab kalian. Karena itu masuk dalam delik undang-undang penistaan agama. Saya tidak perlu tafsir. Saya cukup membukakan ayatnya dan tanya. Silahkan kalian jawab sendiri. Bunda Gembala mau tahu jawabannya piye, ya. Asal kalian ngomongnya tuh pakai dasar data dan literatur, merujuk kepada orang-orang yang paham betul. Jangan dari pribadi sendiri ngaku punya Roh Kudus, ya. Nanti Bunda hardik Roh Kudus kalian karena telah membohongi Bunda. Bunda nggak suka dibohongin. Ya, silakan. Kau bisa masuk? Ya, sebelum masuk saya mau menyampaikan dulu ya, buat Kakak Yetria. Kakak itu kan mendengarkan Edis. Coba Anda cari tahu dulu, Edis ini sekolah di mana, Kak? Ya. Karena kami umat Islam ini, kalau mendengarkan perkataan seseorang itu, kami harus tahu kredibilitasnya dulu. Boleh kita dapat ilmu dari orang yang tidak ada kredibilitas, pengetahuan itu boleh. Tapi kalau Anda mengatakan Edis benar, pastikan dulu kredibilitasnya apa. Toto dia teman SD aja, tiba-tiba bicara tentang ketuhanan, ya. Saran saya buat kakak nih, kritisi dulu, apakah ini orang kredibel atau enggak. Jangan karena dia banyak yang nonton terus kalian bilang itu benar, tuh logical fallacy namanya, ya. Ya Kak Yetria ya, semoga Anda mengerti bahwa ilmu pengetahuan itu ada metode untuk mendapatkannya. Lanjut. Silakan yang lain. Halo. Ini saya cuma bicara aja tentang agama. Saya orang Timur Leste. Saya bukan orang sebentar. Sebelum dilanjut, ada dua hak yang kami berikan kepada kalian non muslim. Pertama, kalian boleh memberikan edukasi kalau kalian kredibel. Kredibel ini maksudnya apa? Minimal walaupun kalian bukan adalah ahli yang sekolah secara teologis dan akademik, minimal kalian memahami satu tema yang kalian bahas. Kalian belajar. Buktinya nanti adalah dengan adanya data. Ya, jadi kalau mau menjelaskan tuh data dulu baru penjelasan. Saya akan pakai data. Nah, kalau tidak pernah baca kitab apapun, jangan coba-coba jelaskan di sini. Karena kami nggak mau minum bodrek, ya. Kita nggak mau ikat kepala. Ya, karena kalian bertanya saja, ya, begitu ya. Ya, semua Kristen itu doa pakai lingua mereka, bukan pakai lingua Arab. Saya nggak masalah dengan doa. Mau kalian pakai bahasa roh berdoa nggak ada urusan. Saya mau tanya, Anda kesini mau ngapain? Karena coba, bahasa Indonesia aja nggak ngerti, mau jelasin pula sama kita. Gimana ini? Anda bahasa Indonesia aja nggak paham. Saya tanya, makanya saya tanya. Saya nggak peduli mau Timur Leste kayak mau orang Ambon kayak orang apa kayak. Saya mau tanya, Anda kesini mau ngapain dulu nih Pak? Itu saya tadi ngapain? Saya tadi dengar bicaraan. Enggak, bukan itu yang saya tanya. Saya tanya Anda kesini mau ngapain, Bapak? Ya, karena saya datang ini karena
Anda Saya nggak jelek-jelekin tanya kenapa agama Anda ini. datang. Saya tanya Anda ke sini mau ngapain. Bahasa Indonesia aja Abang nggak ngerti. Gimana Abang mau jelaskan ke saya? Nanti debat kusir kita. Bahasa Indonesia aja nggak paham Anda. Saya Jadi paham, menegur saya paham, cuma bicaranya kagum karena saya itu bukan lingua saya. ya, terus Anda mau ngapain Bapak yang terhormat? Ya karena Kesini mau ngapain? Mau ngapain? Kesini mau ngapain? Mau bertanya, mau Ya. menjelaskan, atau mau diskusi, atau mau ngapain gitu? Atau mau nanyain nomor rekening saya? no, No. I'm Terus? discussing because you So what do said you want? What do you want? I want What? because you told the Christians that Yes, I'm talking Yes. about Christian. So what do you want? I want make something right, not discussing. It's about the talking about the politic. This is like a politic. It's not. Sorry, it's not politic. sir. Wait a minute, Every sir. every This room, every country Sir. have Sir, wait a second. This room, Yes. for discuss about religion. yes Right? about the religion. Yes, I understand. What do you want? Because We a Muslim give you kursi, bahasa Inggrisnya apa guys? Apa itu? Apa itu? Kasih kamu kesempatan. Give you chance ya, kesempatan ya. Give you chance to asking about religion or discuss about religion. yes, Like so, this is you want this to is asking re- something? Yes, I know what you mean. Please, But yeah, you with this- asking about something, yeah. Yeah, okay. I want to know why all the Christians Yes. on this world, Mhm. when they go prayers, have their own language, but why? On language. Example. On language. On Okay, wait. language, yes. Let me make clear because my English not good, so Yes. I want understand what you say. Let Yes. me clear. You mean Christian, all Christian, Yes, if pray use the own language like that. yes, So in Islam use Arabic language like that. yes, yes, So you want to asking why this is can be truth like that? yes, Okay, because we are Muslim, never want to make distorsi. Bahasa Inggris gue kacau lagi nih. Apa You artinya can itu speak distorsi? Indonesian. I can. Udahlah. Kalau bisa bahasa Indonesia dari tadi lah Pak. Ribet kali pun aku belajar bahasa Inggris. Aku masih belajar nih, ya. Kami tidak mau, kami tidak diizinkan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan bahasa kami supaya tidak terjadi penyesatan dan kerusakan seperti yang terjadi di Kristen. For example, wait a minute, let me prove that. I give you literation, okay? No Wait. problem, no problem. Go Oke. ahead. Oke. Sabar ya guys. Sabar guys. Gue lagi belajar bahasa Inggris nih. Mana ini? Iqbal, makanya belajar bahasa Inggris Iqbal. Jadi bisa kok ini uni kalau uni lagi nggak. Aku bisa kok nih, tapi bahasa Roh Ayo. Kudus kalau ijazah. Kau jangan macam-macam kau dek. Lo Wait. introduce myself. Oh ya udah. lanjut. Don't introduce yourself. Ya. Iya. Nah, oke. For example, why we are Muslim use one language when we prayer? Because if like your religion use own language with yourself. Nah, ini yang terjadi nih. Apa yang terjadi? Tadi manggil apa nih? Manggil apa tadi? Sorry. Enggak, ini bahasa Inggris yang bilang kan. Tapi nggak apa-apa Oh. lah sambil belajar bahasa Inggris. Boleh. Ini kan. Can you see sir? Yes. Sir. Yes. The European Times say, you know, misunderstanding about Musa because the translator the translator your book ya. Siapa sih namanya? Apa sih artinya penterjemah? Apa woi? Penterjemah artinya woi? Bahasa Inggrisnya woi? Translate. Ya, the translator ya. Yes. Ya, the translator membuat kesalahan apa? Bahasa Inggrisnya woi?
Pura-pura. Ya. Because the wrong translation. Jadi pengen nyanyi Inggris aku nih guys. Mama, Bahasa Inggris sama aja yang pintar. Udah diam bahasa aja, Inggris. diam aja, ya. Dojo, kau coba Because bahasa Jawa, your Jo. own language, ya. Because wrong transliteration, Musa itu digambarkan bertanduk. Ya, Musa have a tanduk. Tanduk apa bahasa Inggrisnya, guys? Musa bertanduk. Padahal ini tidak betul. Ini gara-gara kalian menerjemahkan kitab suci kalian tanpa memikirkan siapa yang berhak menerjemahkan itu punya kredibilitas atau tidak. Nah, kami itu ya, kami boleh menerjemahkan Al-Qur'an, boleh menerjemahkan doa-doa kami dengan catatan harus yang kredibel. Harus jelas. Nah, ketika kalian sesama kalian menggunakan language masing-masing, maka muncullah banyak denomination. Do you know about that, sir? In Christian, I know it. have many denomination. Like maybe you see on the transliteration ya, terjemahan King James Version with the LII, LAI itu LII ya, LAI. Lembaga Alkitabiah Indonesia, many different sir, have a distorsi about translate-nya gitulah. Okay, no problem. But Nah. why Indonesian have to get Arabic language? Because we learning. Yeah, we learning, okay. we must be learning about Arabic language. That's why many children on the Muslim we teach about Arabic language. Sikit-sikit lah, apa namanya itu, pelan-pelan gitu. Apa lah nama di bahasa Inggris ini? But your own language is Indonesian. How? Oh yes, Why I'm you have to learning. follow- I'm why you have to learning, follow sir. Arabic? Why you have to follow Arabic? Not follow Arabic, using Arabic. It's Not be- follow, but that's the using meaning. Arabic. That's the meaning. Because my you have to follow prophet, the Arabic is country. from, because my prophet come from Arabic, sir. Yeah, I understand. That's Let we make clear about this. Your God, Jesus Christ, Yes. right? yes. Using Jesus what is the language? King of God. What Yesus use language? Apa pula lah ini bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Yesus tu? Bahasa apa dia? Yesus apa yang tolong mau dibilang? Ya, Jesus Christ language Yesus, what the Yesus language? You know that? Jesus Christ. Yes. Ya. What's the language? What's the language of Ya, Jesus? itulah. What the Yesus language? Apa first language? Aramaic or Ibrani? Hebrew. Ibrani. Do you know that? Nah, why history about Jesus using Greek language? Can you make proof that Yeah, I know. that's clearly I know about what you Jesus? mean. I know yeah. what they mean. Do you Their know? own language Okay. from the God. Cak, bantu nih Cak. is Cak bisa bahasa different. Inggris ya? It's Aku nggak very malu kalau different. aku nggak malu ya. Sorry, aku No tidak problem. malu nggak bisa bahasa Inggris. Aku lebih malu orang Kristen di Indonesia bahasanya Indonesia tapi nggak ngerti bahasa Indonesia. Itu baru malu. Kalau aku memang bukan orang Inggris, mama aku bukan orang Inggris, dan Yeah, aku bangga kalau aku yes. salah kan aku belajar, nggak malu lah. Emang It's kalian no belajar problem. malu. Everywhere is Iya, no Masya problem. Allah. Ini It's sir ini good normal. ini sir ini good ya. It's Normal normal, sir. it's normal. But you Yeah. do you understand what I say? Yes, I understand. Thank you what so are much, sir. What native language Jesus? Ini baca, teman-teman tolong di bawah ya, bantu aku nih, biar aku bacakan. Wait, sir, ini pertanyaannya. Native language of Jesus is Ibrani. Are you agree about this? Yes. Why history about Jesus you can find on the Greek language? Why can prove that is true history about Jesus? Jesus is never used in Greek language, but you know about Jesus on the New Testament. The Yes. original text is Yunani or Greek.
this is never apa ya namanya, can be distorsi like that. Do you understand what I mean? I know. Nah, baru this is problem. But if I am from Indonesia, use Arabic language to when I'm pray, this is not problem because I learning about Arabic language. I learn to read. Okay. The meaning is all the language. What is the main language in this world? Is English, yes? I know English, but do you have, tunggu dulu bentar. Why Wait, sir. Ca, bilang gini, Ca. Bukan berarti ketika bahasa Inggris menjadi bahasa lingua franca di dunia itu benar gitu. Itu menjadi bahasa yang benar gitu. Maksudnya itu menjadi Bible menjadi benar gitu aja, Dek. Coba, Dek. Ini YouTube ini bermasalah nih, bentar. If you think about the language of the Bible, yes, I know the language of Bible is English, but it's not right if only language, because Jesus is not from English. Jesus from Yahudi, apa sih? Jerusalem. Jangan pakai bahasa Arab, Ca. Ca, jangan pakai bahasa Arab. All right. I know. I just know what you mean. It can be using English or any language to be Don't the disturb. prayers. Example, Iqbal. I'm Timor-Leste. I can use in my own language. Sir, wait, sir. Has been Wait, translated. Has You been have a translated misunderstanding. any country. Yeah, I know. You have misunderstanding about this. If I am pray to my God, it's Have to okay use Arabic. when wait. No, it's okay if I use Indonesian language. If I pray Yes. to God. Ya Allah, berikanlah kami makan, berikanlah kami. It's okay with Indonesian language. But if my prophet teach me about one ayah, we cannot to make change because maybe can be distorsi like that. Okay. Do you understand what I mean? Yeah, Like I that. understand. So it's okay when I pray with Indonesian language. It's okay. Never mind. Allah not punish you if you pray with Indonesian, but pray. Yes, Not I understand. Whenever every prayer is. Solat with pray. Yes. This is different. Yeah, solat pray, but is apa lagi ini ya bahasa Inggrisnya ya? Aduh. Ya, this is fundamental. Ritus, apa lagi? Liturgi, apa You lagi? have to use. Jadi Ada nggak yang bisa bahasa Inggris? Yes, Tolong naik ke you atas have to dulu. use Wait. spiritual. Tolong ya, everyone please help me. If you can speak English, please come up here, please ya, help me ya. I'm sorry, I'm so noise here. King of the good. My sister meant about pray. We can use anything language because Allah is know about anything language in the world. Ini. If you want salli or salat, you have to use Arabic language because salat is the first ritual of Islam. Ini ada musik Ca belakangnya. Kalian jangan nyuruh Bang Jibril, kalian aja cari Bang Jibril sana. Ada ya kalian nih, masih banyak orang Islam yang bisa bahasa Inggris. Kenapa harus Jibril? Ada ya kalian. Heran aku dengan kalian nih. Kayak seolah Jibril aja yang bisa bahasa Inggris ya. Mana tadi abang tadi yang bisa bahasa Inggris? Ya. Kok kayak seolah Jibril aja yang bisa bahasa Inggris? Banyak orang lain yang bisa bahasa Inggris. Heran aku. Nah, Bunda Mila pun bisa bahasa Inggris. Siapa lagi yang bisa bahasa Inggris? Aku bisa. Halo. Iya, heran. Yes. Nah, you can. lanjut. Halo, sir. Okay. Yes. Excuse me. Go ahead, my friend. Excuse me. Anjay. It's okay. Sir, maybe we use Indonesian language but Yes. slowly. I make clear in Indonesian language but we slowly. It's okay. Okay, Because no my problem. English still learning, sir. So, yeah, you know. Okay, sir. Kita lanjut.
bisa kita pakai bahasa Indonesia saja slowly? Yeah, no problem. Yes. Begini, sir. Nah, ini aku jarang-jarang pakai begini loh ya. Aduh, Armin noise banget. Kami tidak diizinkan mengganti bahasa Al-Quran. Yeah. Kami tidak diizinkan mengganti bahasa Al-Quran karena saya sudah membuktikan ketika banyak orang yang meniadakan teks aslinya lalu kemudian diganti ke bahasa yang baru, terjadi distorsi. Tadi saya sudah tunjukkan Santo Jerome membuat Musa digambarkan bertanduk gara-gara dia salah menerjemahkan kata cahaya menjadi kata tanduk, jadi terdistorsi, bisa menjadi penyesatan. Bukan berarti Al-Quran tidak boleh diterjemahkan, sir. Do you understand? Understand. But kalau yang kami lakukan ini adalah ritus atau liturgi atau syariat atau yang perintah yang notabene perintah yang menjadi fundamental seperti sholat, kami tidak boleh rubah sama sekali karena ini adalah salah satu ritual terpenting dalam keyakinan Islam yang mana seluruh all people harus sama, apa yang dibacanya harus sama, tidak boleh ada perbedaan. Itu kenapa kami belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit. Maka bukan berarti kami tidak boleh berdoa menggunakan bahasa Indonesia, boleh, tapi tidak boleh meniadakan teks asli. Tidak boleh meniadakannya. Kami translate boleh, tapi pas sholat kami tidak boleh mengganti dengan bahasa masing-masing. Nanti ini berbahaya, bisa terjadi distorsi. Because sholat most important for us, for our Muslim. I know, I understand. That's Okay, why thank you. every line, every country. Anjay. It's okay. My brother like to bercanda, sir. Gitu. It's okay. Joking. Joking. Gitulah. Yes, sir. Yes, sir. It's Please coming continue. every generation and generation. Do you know what I mean? Ya, I Bang know. Mikael itu pinter itu bahasa Inggris itu. Ya, I Karena know. suara Bang So Mikael. Islam Tonton. is very big in Indonesia. Yes. Not only Indonesia, by the way. The first time coming to Indonesia, do you know the dates or the years? I don't understand what you say. Islam is coming to the country. Example like Christian. I don't understand. Wait. Do you mean about the religion is more Yes, bigger? religion, Oh, yes, okay. Coming So? to this country, how long? How many years? Do you know the years? So That's what what I the mean. problem, sir? The What do you means- want to asking to us? I asking if the first, this my country, like example, Christian is the first Christian into my country. Definitely, the generation will be like 90% or 80% to be a Christian. If Indonesian like a Muslim came to the first stage, is I don't understand what the problem, sir. Don't make me confused, sir, because I try to understand what you say, but I not get the point. What your question, sir? By the way, I don't understand say the once question. again? my question The is question. like a generation. Yang ngomong naon. Like a generation. Do you know generation? Generation, yes. Yes. Tak racun awakmu iki. So the problem, sir. Maybe you want to asking something problem about religion, just like that. Don't talking about something not our topic like that. Our topic is talking about religion. We talking about religion. We discuss about religion. We talking about religion, not about personal, not about personality, but we talking about religion. Okay? Because I don't know when you say on my religion like this, but
we not have the proof. Okay, so when we talking about religion, I can show to you the ayah. Okay. No, the chapter. So I want give you the history like that. My question is, okay, the religion, yes, the Christian religion, where they coming from, and the Muslim religion, where they coming from? The first, thank you so much. The first. Do you know about where the Christian come from? Do you know about that? Do you know about that? I know. From who? From who? The Christian, the first is from the Jesus. No, sir. Sorry, Yes, sir. why not? No. Worse. No, the that's first wrong. is he's Wait. from the Jesus. The No. Christian. No. Look on your book. Look on your book. The first Christian come from Paul, not from Jesus, because he don't know about Christian, because he not use in Greek language, because Jesus using Aramaic language. Understand? Yes, Don't I say understand. Christian from Jesus. This is not true, because Christian from Paulus. You are not right. Okay, I give you chapter. No. Ya, itu lanjut, This is the book only. The first Christian is from the Jesus. Wait, sir. They I learn give you from proof, their sir. character. Sir, wait, And sir. they create. how we can prove that the first Christian is from Jesus? How we can prove? Yes. Maksud, Ya, tak lanjut, racuni Pak. awakmu, Jo. Jo, awakmu tak racuni, Jo. Nanti aku Jo, ngomong jangan pakai bahasa coun. Padang. Why you can say like that? The first time. Tejo. Why you can when you kenapa nih jaring? Udah si Tejo. Udah gini aja ya. Sir, I give you the proof. The Christian not from Jesus but from Paulus. After that we give the another person to asking. Alright, sir? Okay, sir, it's okay lah, sir. Nanti aja, sir, belajar dulu bahasa Indonesia, sir. Tunggu dulu aku setahun lagi bisa bahasa Inggris ya, sir. Aman, sir. Okay, no problem. Setahun lagi, sir. Setahun lagi. Tenang aja, sir, ya. 1 year later. Ya, 1 tahun lagi aku bisa lancar bahasa Inggris. Aman kalian. Loh, kemana Udah dia? lanjut. Udah turun, udah capek bahasa Inggris ah. Aku udah lari ke kamar mandi juga ini. Capek kali pun. One years later, I using English for every time dan bahasa Spanyol lah ya. Tenang aja kalian. Tunggu 2 tahun lagi aku bahasa Spanyol, 1 tahun lagi aku pakai bahasa Arab sama bahasa Inggris. Awas kalian, ku habisin kalian dalam. Coba Tejo suruh terjemahkan lu. Terjemahkan, Jo. Jo. Awakmu Buka tak mic-mu. gaple, tak Buka gaple kon, Jo. mic-mu, Tejo. Tejo, bahasa Indonesia yang semrawut, apalagi bahasa Inggris. Hah? Angel Ayo, ya. Coba Jo. lo enak. Ora, kau iki wes ngene iki Kristen angel wae, angel kon. Mumet aku ngomong. Wes Tejo ki Kristen wae wes. Lah, Ora usah wae ki. Wah, ngono lho, nggih bahasa Jawa. Lah iso no nek aku yo iso. Piye to? Wes Jo, wes Jo. Iki Jo, iki ilmu buat Tejo juga nih. Saya ajarkan sama Tejo. Nih. Lo Bang Mikael ora iso no. Aku. Mikael ki Iki lho. lo tak bacain. Tak bacain. Kamu lho ora Nih, iki bahasa iso. Jawa. Aku. Wes Iki bahasa Jawa. Iki Coba lho. nih. Kalau si Mister masih di bawah ini. And Sir. when he had found him, he brought him into Antioch. And it came to pass that a whole year they assemble themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christian Suaramu first in Antioch Aku too. lho ora. Jadi Kristen ini pertama kali dipanggilnya di Antioquia gitu maksudnya. Nah, gitu ya, Sir. Sir, do you hear us on the on the ear? Sir? Gitu ya. Sir. Sir, do you hear us? Sir? 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 Okay, sir. Thank you, sir. Sir, typing, sir. Okay, I understand like that, ya.